wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Purniasari dengan NIM 1820-2058. Di sini saya dari ruang TMM1 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja saksikan video pembelajaran dari saya. Adapun tujuan dari setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Dan yang kedua yaitu dapat membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Oke, nah apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat ialah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh 0? Kalau misalnya A-nya 0, berarti 0 dikali X pangkat 2. Maka persamaannya menjadi BX ditambah C kuadrat dong. Nah, kalau BX kan X-nya itu pangkat 1 ya. Padahal persamaan kuadrat itu X itu kan pangkat tertingginya harus 2. Nah, di sini pangkat tertingginya cuma 1. Itu alasannya ya kalau A tidak boleh 0. Kalau 0 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Bisa dipahami kan? Di sini saya tekankan lagi bahwa A adalah angka di depan X pangkat 2. B adalah angka di depan X, dan C adalah angka yang tidak ada variabelnya. Atau nama lainnya, nanti kalau angka yang tidak ada variabelnya itu disebut konstanta. Oke, angka yang tidak ada variabelnya atau hurufnya disebut dengan konstanta. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh untuk lebih pahamnya. Oke, lanjut. Ini dia contohnya. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat contoh pada soal nomor 1, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Apakah soal nomor 1 itu merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita lihat dari pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat yaitu pangkat 2. Jadi, karena pada soal nomor 1 di situ pangkat tertingginya adalah X kuadrat, maka soal nomor 1 merupakan persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A, B, C-nya yaitu untuk nilai A yaitu sama dengan 1. Untuk nilai B yaitu karena pada soal nomor 1 itu adalah 4X, maka nilai B-nya yaitu sama dengan 4. Dan untuk nilai C-nya yaitu nilai konstantanya yaitu negatif 21. Lalu kita masuk pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 yaitu 24Y dikurang 8Y kuadrat sama dengan 0. Apakah pada soal nomor 2 itu termasuk persamaan kuadrat? Nah, jika kita lihat itu juga termasuk ya persamaan kuadrat karena tidak mesti dia harus bagian yang pertama pangkat tertingginya, untuk yang kedua juga nggak apa-apa. Yang penting ada pangkat tertinggi yaitu 8Y pangkat 2. Nah, untuk nilai A, B, C-nya yaitu nilai A sama dengan negatif 8 dan nilai B-nya yaitu sama dengan 24, dan untuk nilai C-nya itu karena nilai C-nya yaitu sama dengan 0 karena tidak terdapat ya nilai konstanta pada soal nomor 2. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga yaitu 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 4 sama dengan 0. Apakah soal nomor 3 ini termasuk merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat pada soal nomor 3 itu pangkat tertingginya itu bukan 2 tetapi 3. Nah, maka soal untuk nomor 3 ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu K pangkat 2 sama dengan 9. Apakah merupakan persamaan kuadrat?
Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu jika kita ubah yaitu 3 pangkat 2. Nah, angka 9 itu kita pindahkan ke sebelah kiri, maka yang tadinya dia positif karena kita itu menjadi negatif 9. Nah, maka bentuknya itu menjadi K pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk nilai ABC-nya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 9. Oke, bisa dipahami kan tentang menentukan mana yang merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, ini telah saya cantumkan jawaban dari soal-soal yang di atas tadi. Berikutnya jawabannya, silakan diperhatikan. Oke, lanjut lagi supaya kalian lebih paham. Ini saya kasih contoh lagi, yaitu ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. X pangkat 2 sama dengan 3x dikurang 1. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti yang sudah saya tandai pada kotak berwarna hijau. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0. Kalau belum sama dengan 0, kita ubah. Karena apa? Karena bentuk umumnya sama dengan 0. Oke ya, pada soal ini X pangkat 2 sama dengan 3X dikurang 1 itu kan tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi jika 3x dikurang 1 ini harus kita pindahkan ke kiri semuanya supaya dia sama dengan 0. Oke, kita pindahkan ya, berarti nanti yang di kiri akan menjadi bentuk seperti ini, yaitu x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini baru bentuk umum dari persamaan kuadratnya. Selanjutnya, kalau ditanya nilai A, B, C, kita bisa langsung cek, yaitu langsung menentukan A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 1. Seperti itu, gampang kan? Oke, kita lanjut soal terakhir pada video kali ini, yaitu ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu 2 dikali x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan x dikali x kurang 7. Di sini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya nggak sesusah yang kita bayangkan. Pokoknya sabar aja ya, kita kerjakan. Intinya sebelah kanan harus sama dengan 0, ya kan? Oke, kita mulai. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita buat 2 dikali x pangkat 2, maka hasilnya itu 2x kuadrat. Nah, 2 dikali 5 yaitu 10, makanya 2x pangkat 2 ditambah 10. Lanjut kita lihat yang sebelah kanan. X dikali x, maka x kuadrat. X dikali min 7, maka hasilnya min 7x. Oke, setelah dapat hasilnya seperti itu, sekarang yang kanan ingin kita buat sebagai 0 ya, maka harus kita pindahkan semuanya itu ke kiri. Bisa dipahami kan? Berarti yang di kiri menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini setelah kita memindahkan seluruhnya ke ros kiri, yang dimana yaitu 2x pangkat 2 ditambah 10 dikurang x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menyamakan, yaitu kan di situ ada 2x pangkat 2 dengan negatif x pangkat 2. Nah, kita kurangkan, maka hasilnya itu menjadi x pangkat 2 ditambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, inilah bentuknya. Nah, kalau ditanya ABC-nya, maka nilai A-nya yaitu sama dengan 1,
B-nya sama dengan 7, dan C sama dengan 10. Itulah tadi video pembelajaran tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.